Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Bagaimana mungkin suatu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa? Karena suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Pembahasan bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa kita bagi menjadi pokok-pokok sebagai berikut. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Akan kita mulai dengan pembahasan konsep dan urgensi integrasi nasional. Apa pengertian integrasi? Secara etimologis, integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, yang pertama adalah to combine two or more things so that they work together. Yang kedua, to combine with something else in this way. Yang ketiga, to become or make somebody become accepted as a member of a social group, especially when they come from a different culture. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Pengertian integrasi nasional menurut Sa'afruddin Bahar tahun 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Risa Nur Arfani tahun 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Juliati Suroyo tahun 2002, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Menurut Ramlan Surbakti tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religion, and regions, and speak different languages, we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation. Begitu menurut Kurana tahun 2010. Menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti tahun 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Adapun jenis integrasi adalah integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut Suroyo tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat serta penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan yang meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Karena negara-negara atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu, integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, atau identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Integrasi merupakan penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, dan terjadi konsensus. Sedangkan disintegrasi adalah ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada, dan menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Mengapa diperlukan integrasi nasional? Di antaranya supaya tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar. Selanjutnya akan kita bahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Sumber historis menurut Suroyo tahun 2002.
merupakan perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Dengan bukti sejarahnya adalah model integrasi Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura, yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah sabrang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhya atau Thailand. Model integrasi kolonial merupakan sumber historis juga. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Bukti sejarah yang lain yaitu model integrasi nasional Indonesia. Proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945 membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru, atau kesadaran kebangsaan yang baru. Mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Sumber historis yang lain adalah berupa tahapan kesadaran berbangsa. Yang pertama adalah masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Ditandai sebagai Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo. Berikutnya masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia, yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya masa percobaan. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1938, mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Kemudian masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dapat digambarkan sebagai berikut. Bangsa Indonesia yang tadinya berserakan dan terpecah belah dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diharapkan bersatu padu dan terjadi integrasi nasional. Untuk sumber sosiologis, menurut Suroyo tahun 2002 adalah perkembangan integrasi di Indonesia. Howard Bridgen dalam Muhaimin and Colin McAndrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Masih sebagai sumber sosiologis, menurut Sunyoto Usman tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama, maka mudah untuk berseteru. Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi,
maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebutkan, memajukan kesejahteraan umum. Dengan adanya pajak, maka keuangan negara menjadi sehat. Atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya akan kita bahas tentang dinamika dan tantangan integritas nasional. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tahapan kesadaran berbangsa yang pertama yaitu integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU, Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikutnya adalah integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Tahapan kesadaran berbangsa berikutnya adalah integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Berikutnya adalah integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang 2 PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Berikutnya adalah tantangan, yang terdiri dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal, yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari masa yang cenderung berpandangan tradisional. Kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Berikutnya adalah pembahasan tentang esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Terjadinya pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita,
baik kerugian berupa fisik material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual, seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. If you lose your integrity, you will also lose your identity, your sensitivity, and your dignity. Integrity is honesty, modesty, and security in all kinds of weather. It should be our priority. Israel Moore, I4.